Tipe kulit aku tuh kering. Coba aku screenshot lagi ya. Nanti kita bandingin white cast-nya kayak gimana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Raffi Suharti di YouTube channel Arti Makeup. Di video ini aku mau review sunscreen. Ini sunscreen lokal. Untuk tipe sunscreennya sendiri ini hybrid sunscreen karena ada ingredients physical sunscreen sama chemical sunscreennya. Terus untuk SPF-nya sendiri dia 50 PA++++. Udah bagus ya menurut aku untuk ngecover atau ngeproteksi kulit dari sinar UVA, sinar UVB untuk sehari-hari gitu. Nah tapi nggak hanya itu, aku tuh salfok sama hero ingredients-nya karena menurut aku ini sih hero ingredients-nya tuh banyak. Aku nggak tahu kenapa sih sunscreen ini tuh kurang hype sih menurut aku. Padahal kalau dari hero ingredients-nya menurut aku bagus gitu. Jadi dia nggak hanya sebagai UV protection, tapi dia juga ada skincare-nya kayak gitu. Nah di sini aku mau liatin detail packaging-nya dulu. Produknya itu dari Noera, namanya itu adalah The Perfect Shield Sunscreen. Untuk SPF-nya 50 PA++++. Packagingnya pun gemes, kombinasi warnanya lucu. Untuk teksturnya sendiri ini gel yang ringan. Pas di-apply itu ada cooling sensation-nya. Dan beberapa detik langsung meresap, nggak lengket, nggak becek. Nah kalau misalkan aku cium, ini ada wanginya kayak campuran floral sama powdery. Nah sebenarnya untuk hero ingredients sendiri tuh dia udah nulis di belakang sini di packagingnya, tapi aku bakal liatin dari Skin Karisma aja karena biasanya kalau aku cek skincare tuh dari Skin Karisma biar lebih rinci aja gitu. Nah ini kalian bisa lihat hero ingredientsnya sebanyak ini. Ada anti-agingnya dari niacinamide, vitamin C, citric acid, vitamin E. Terus ada brightening agentnya juga dari niacinamide, morus alba bark extract, asetil glukosamin, ascorbyl glucoside, sama vitamin C. Terus ada healing skinnya juga yang bisa menenangkan kulit dari Madecassoside, Centella acetica, sodium hyaluronate, dan hydrolyzed hyaluronic acid. Terus ada UV protectionnya dari octocrylene, ethyl methoxycinnamate, sama titanium dioxide. Nah, kenapa aku sebut dia hybrid sunscreen? Karena dia ada octocrylene, ada ethyl methoxycinnamate untuk jenis chemical sunscreen, terus untuk physical sunscreennya ada titanium dioxide. Nah, biasanya kalau misalkan physical sunscreen dia tuh ada white cast kan. Sekarang kita cek ya bareng-bareng. Aku tadi udah foto ini before-nya. Ini aku baru pakai toner sama moisturizer, tinggal pakai sunscreen. Yuk kita cek bareng-bareng. Kurang lebih untuk teksturnya kayak gini. Dia ada dingin-dinginnya gitu ya, jadi seger gitu pas di-apply. Nah, biasanya kalau udah kayak gini, sisa-sisanya suka aku olesin ke area mata. Nggak terlalu banyak juga untuk di area mata, karena area kulit yang lebih tipis dan sensitif. Tapi tenang aja, dia nggak perih ke mata, nggak perih ke area yang sedang berjerawat juga. Nih di sini aku ada sedikit jerawat, tapi nggak gimana-gimana. Tuh. Tuh. Oke, ini udah meresap. Coba aku screenshot lagi ya. Nanti kita bandingin white cast-nya kayak gimana. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk before afternya. Menurut aku ini minim banget sih white cast-nya, hampir nggak ada menurut aku. Malah menurut aku tuh bukan white cast, tapi dia ada efek tiba-tiba kayak cerah gitu loh. Ada tone up-nya, tapi tone up-nya pun bukan yang abu-abu gitu. Aku ngaca kayak gini pun ya tetap aja kayak kulit aku sendiri, nggak bikin abu-abu, nggak perih di mata, nggak perih di area yang sedang sensitif, terus nggak ngerasa lengket juga. Ini masih aman banget, dia langsung meresap gitu.
Terus nggak bikin gerah ya, karena kan ada beberapa produk yang kalau misalkan dipakai tuh malah jadi gerah, malah jadi keringetan, tapi ini enggak. Dan kalau misalkan kena air, menurut aku dia agak luntur sih. Jadi nggak tahu ya, ini aku karena nggak ada UV kamera, jadi aku nggak bisa pastiin. Tapi kalau misalkan kena air, aku ngerasanya tuh kayak agak luntur-luntur gitu. Jadi mungkin ini bisa wudu friendly. Terus nanti kalau misalkan udah sholat tinggal di apply lagi, gak ada lengket, malah jadi enak gitu loh. Kerasanya tuh kayak lagi pakai moisturizer, jadi kayak lembab aja udah gitu. Tipe kulit aku tuh kering, selama aku pakai ini aman-aman aja. Dan pas aku cek di Skin Karisma pun dia bagus untuk kulit kering. Dia ada 3 ingredients yang bagus untuk kulit kering. Terus ada 1 ingredients yang bagus untuk kulit yang oily atau acne prone. Dan kalau misalnya untuk yang kulit sensitif, ini ada 1 ingredients yang bagus, tapi ada 2 ingredients yang kurang bagus. Itu tuh katanya dari citric acid sama ethylexin methoxycinamatnya. Kalau misalkan citric acid, kebanyakan skincare biasanya tuh memang ada citric acidnya gitu. Dan biasanya penambahan si citric acidnya pun di bawah-bawah, jadi biasanya nggak terlalu ngaruh ke kulit. Kalau misalkan ethylexin methoxycinamat itu chemical sunscreennya. Kalau misalkan sunscreen ya kalau nggak physical ya chemical gitu kan. Mungkin kalau misalkan kayak yang kulitnya sensitif banget ya pakai produk apapun yang chemical sunscreen nggak bisa gitu, harus yang physical sunscreen. Tapi kalau misalkan yang udah terbiasa pakai chemical sunscreen dan aman-aman aja, berarti ini aman-aman aja juga di kulit kalian kayak gitu. Jadi secara keseluruhan sih sebenarnya ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Nah terus aku lihat juga di ingredientsnya, dia tuh ada ekstrak-ekstraknya gitu loh. Ada ekstrak apel, ada ekstrak Camellia japonica flower extract, terus ada Camellia sinensis leaf extract, terus ada kolagennya juga. Jadi menurut aku ini untuk ingredientsnya oke banget. Nah sedangkan kalau misalkan dari keamanan si produknya, aku cek di Skin Karisma juga, dia paraben free, sulfat free, alkohol free, silikon free, allergen free juga. Tapi kalau misalkan kalian yang punya permasalahan dengan fungal acne, ini kurang cocok kayak gitu. Mungkin minusnya itu aja sih. Oke guys, kurang lebih kayak gitu untuk reviewnya. Menurut aku informasinya pun udah jelas, udah lengkap. Tapi kalau misalkan kalian yang mau ada ditanyakan, kalian bisa komentar di bawah. So, sekarang saatnya aku pamit. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih yang udah nonton video aku. Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya.